Selamat pagi, saya Andian Ari Anggraini. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan soal tentang program linier. Misal kita punya fungsi tujuan Z sama dengan 4x1 ditambah x2. Fungsi tujuannya ini adalah fungsi yang maksimal. Kemudian kita punya batasan ada 4, 3x1 plus x2 lebih kecil sama dengan 6, x1 plus 2x2 lebih kecil sama dengan 4, x1 lebih besar sama dengan 0, dan x2 lebih besar sama dengan 0. Ditanyakan nilai Z yang maksimum. Nah, sekarang kita lihat dari batasannya dulu. Kita punya 4 batasan. Kita selesaikan dari batasan yang pertama. 3x1 plus x2 ini kan lebih kecil sama dengan 6. Kalau kita ingin membuat garis, maka garisnya itu harus sama dengan 6. Nah, sekarang kita umpamakan kalau x1-nya sama dengan 0, maka x2-nya sama dengan berapa? Masukkan di sini, x1 0. Ini kan berarti 3 kali 0. 0 gitu ya. Plus x2 sama dengan 6. Maka x2-nya sama dengan 6. Nah, dari data ini saya dapat titik, saya sebut titik A. Jika titik A itu adalah x1, x2, maka kita sebut duluan x1-nya adalah 0, x2-nya adalah 6. Yuk, sekarang kita balik. Jika x2-nya yang sama dengan 0, masukkan data x2 sama dengan 0, berarti 3x1 sama dengan 6, maka x1-nya sama dengan 6 bagi 3, 2. Nah, ini kita sebut titik B. Titik B adalah x1, x2, sebut x1-nya dulu, 2, 0. Nah, sekarang kita punya dua titik, titik A dan titik B. Sekarang kita gambarkan dulu ya, garis batasan 1 dan titik-titiknya ini. Oke, misal x1 ada di sumbu yang horizontal, x2 ada di sumbu yang vertikal atau sumbu yang ke atas. Nah, kita gambarkan dulu titik A 0,6, x1-nya 0, x2-nya 6. Berarti di sini ya, ini saya sebut titik A. Kemudian titik B 2,0, x1-nya 2, x2-nya 0. Berarti di sini, ini titik B. Kita hubungkan A dan B sesuai garis lurus. Anda gambarnya pakai penggaris ya. Lalu perpanjang ke atas bawah. Sekarang kita tes daerah mana dari garis ini yang memenuhi pertidaksamaan 3x1 plus x2 lebih kecil sama dengan 6. Ingat tujuannya lebih kecil sama dengan 6. Untuk ngetes, tesnya dari titik 0,0. 0,0 kita tes, masukkan ke persamaannya tadi. 3 kali 0 ditambah x2-nya kan juga 0. Nah, itu sisi kanannya adalah 6. Nah, sekarang Anda perhatikan persamaan itu. Kalau 3 kali 0 tambah 0, ini hasilnya berapa sisi kirinya? Sisi kirinya 0 kan? Sisi kanannya 6. Berarti ini lebih tepatnya lebih kecil atau lebih besar? Kalau sisi kiri 0, kanannya 6, berarti ini lebih kecil ya. Nah, itu artinya titik 0,0 itu lebih kecil. Nah, padahal batasannya kan juga lebih kecil. Nah, ini memenuhi syarat himpunan tadi. Nah, yang memenuhi syarat kita arsir ya. Oke, misalnya saya arsir seperti ini. Nah, garis batasan 1 sudah selesai. Sekarang kita selesaikan dengan cara yang sama untuk garis batasan yang kedua. Batasan kedua adalah x1 plus 2x2. Kita buat sama dengan ya, sama dengan 4. Sama seperti tadi, kalau x1-nya 0, maka berarti ini adalah 0 ditambah 2x2 sama dengan 4. Berarti x2-nya sama dengan 4 dibagi 2. Oke, berarti ketemu titiknya, saya sebut titik C. X1 disebut duluan 0,2. Nah, sekarang kita umpamakan X2-nya yang 0. Masukkan, berarti ini X1 ditambah 2 kali 0, 0 ya. Sama dengan 4, berarti X1-nya sama dengan 4. Maka kita dapat titik D. Titik D-nya adalah X1 sebut duluan 4,0. Grafik tersebut sekarang kita gambarkan di diagram ini ya. Kita cari dulu titiknya 0,2. Itu 0,2 di sini ya. Ini saya sebut titik C. Titik D 4,0 itu berarti di sini. Saya sebut titik D. Titik C dan D dihubungkan
dengan garis lurus diperpanjang kiri kanan atau atas bawah. Nah, sekarang untuk ngetes, seperti biasa untuk ngetes daerah yang memenuhi syarat yang bawahnya garis atau yang atasnya garis ya. Ngetesnya biar gampang kita pakai titik 0,0. Yuk masukkan ya titik 0,0 ke persamaan ini tadi. X1 ganti 0, 2X2, 2 kali 0. Sebelah kanan itu adalah 4. Sekarang kita cek. Di sisi kiri 0 ditambah 2 kali 0 kan 0. Sisi kiri 0, sisi kanannya 4. Berarti ini lebih kecil atau lebih besar 0 dengan 4? Oh, lebih kecil. Nah, yang ingin kita cari adalah himpunan yang lebih kecil. 0,0 memenuhi syarat. Nah, berarti yang memenuhi syarat kita arsir ya. Daerah yang di bawah ini adalah yang memenuhi syarat. Nah, sekarang garis batas yang ketiga yaitu X1 sama dengan 0. Cari X1 sama dengan 0 itu yang mana sih? Oh, X1 sama dengan 0 itu kan garis ini. Oke, betul ya, garis ini ya. Pengen ya X1-nya lebih besar sama dengan 0, berarti kan yang positif. Nah, berarti yang positif kalau ini mudah ya. Di sebelah kanan ya, sumbu yang vertikal ini. Sekarang garis batas yang keempat. X2 lebih besar sama dengan 0, berarti kan garisnya X2 sama dengan 0. Di mana X2 sama dengan 0 itu? Yang ini kan, yang mendatar ini ya, sumbu yang mendatar ya. Oke, X2-nya lebih besar sama dengan 0, berarti kan yang atas. Nah, yang memenuhi syarat yang ini, yang atas. Oke, jadi batasannya ada 4. Sekarang kita cari ya, daerah mana yang memenuhi 4 syarat tadi. Oke, kita cari titik-titiknya. Maaf ini agak ruwet ya. Daerahnya kan berarti ini. Titik ini itu titik C ya. Saya taruh di sini. Nah, terus ini ya, kemudian di sini. Nah, daerahnya tuh ini. Saya kasih warna merah ini ya. Oke, ini titik C. Yang ini tadi ini adalah titik yang B. Nah, ini batasannya yang ini adalah titik O ya. Ya, jadi kita dapat di sini ada titik C, ini titik O, ini titik B. Nah, sekarang kan ada ini, titik yang ini. Ini titik apa? Tadi kan kita udah nyebut A, B, C, D. Oh, ini titik E. Oke, sekarang kita cari dulu ya, titik E itu berapa sih? Nah, kita lihat titik E itu ternyata adalah titik potong antara garis 1 dan garis 2. Oke, titik E ini kan titik potong antara garis yang warna ungu ini dan garis yang warna pink kan? Nah, oleh karena itu, untuk mencari titik E, kita eliminasi saja garis 1 dan garis 2. Kita tuliskan dulu ya, garis 1 itu 3X1 ditambah X2 sama dengan 6. Garis 2 itu adalah X1 plus 2X2 sama dengan 4. Kita eliminasi ya, mana yang mau dieliminasi. Misalnya sumbu X mau dieliminasi, berarti yang atas ini enaknya kita kalikan 2, yang bawah kita kalikan 1 ya. Kita kalikan 2 yang atas, 3X1 kalikan 2, 6X1 ditambah 2X2 sama dengan 12. Yang bawah ini tinggal disalin saja. Oke, sekarang kita kurangi ya, 6X1 dikurangi X1 itu 5X1, 2X2 kurangi 2X2, 0 ya, habis ya. 12 dikurangi 4 itu 8, berarti X1 sama dengan 8/5. Nah, sekarang selanjutnya kita cari X2-nya. Kita ambil dari persamaan yang kedua ya. X1 ditambah 2X2 sama dengan 4. X1 dimasukkan 8/5 tambah 2X2 sama dengan 4. Nah, berarti ini 2X2 sama dengan 4. 8/5-nya saya pindah ke kiri boleh ya. Nah, biar mudah dihitung, ini saya jadiin per 5 ya. Bawah dikalikan 5, atas juga kalikan 5, 4 kalikan 5 itu 20. Seperti ini. Oke, karena sudah sama-sama dibagi 5, berarti bisa kita kurangi. 20 kurangi 8 adalah 12. Nah, berarti X2-nya adalah 12 dibagi 2 kali 5. Oke, sama dengan 12/10 disederhanakan jadi 6/5. Oke, jadi kesimpulannya titik E adalah X1 disebut dulu 8/5, kemudian X2-nya dituliskan 6/5. Itu adalah titik E. Jadi kita dapat sekarang
Ini 8/5,6/5. Titik C tadi kan sudah dapat dari sini ya, 0,2. Titik B itu adalah 2,0. Nah, titik 0 ini sudah jelas, kalau titik 0 kan 0,0. Oke, jadi kita dapat 4 titik. 0, B, E, dan C. Nah, sekarang titik-titik ini 0, B, E, dan C saya salin ya. Oke, saya punya titik 0, B, E, dan C. 0-nya itu 0,0, B-nya 2,0, E-nya 8/5,6/5, C-nya 0,2. Nah, sekarang kita akan mencari nilai Z di setiap titik ini. Nah, ingat rumusnya, Z itu adalah 4 kali X1 ditambah X2. Nah, sekarang kita hitung nilai Z di setiap titik-titik ini. Di titik 0 dulu, masukkan rumusnya. X-nya X1 0, X2 0 ya, dimasukkan sini berarti ini 4 kali 0 ditambah 0. 0 tambah 0 berarti sama dengan 0. Titik B, 4 kali X1-nya adalah 2 ditambah X2. X2-nya 0 kan? Berarti ini 4 kali 2, 8 ditambah 0 sama dengan 8. Di titik E, rumusnya masukkan dulu 4 kali X1, X1-nya 8/5. Ditambah X2, X2-nya 6/5. Oke, 4 kali 8 itu 32/5 ditambah 6/5. Sama-sama dibagi 5 berarti bisa kita tambahkan saja yang bagian atas. 32 ditambah 6. 38. 38/5 itu berarti 7, 3/5. Yuk, sekarang yang di titik C, nilai Z-nya berapa? 4 kali X1, X1-nya 0, ditambah X2, X2-nya 2. Berarti ini 0 ditambah 2, sama dengan 2. Oke, ini adalah nilai Z di semua titik. Ingat tadi di soal kita diminta mencari Z yang maksimal. Di antara semua Z ini, mana yang paling maksimal? Nah, ini yang paling maksimal. Oke, jadi kesimpulannya adalah Z maksimal sebesar 8 tercapai saat X1-nya 2 dan X2-nya 0. Oke, demikian pembahasan cara menyelesaikan program linier. Terima kasih.